Sumedang tak hanya identik dengan tahu, tapi juga opak beras ketan. Opak sangat spesial bagi masyarakat Sumedang. Bahkan ada satu daerah yang dijuluki dengan kampung opak. Uniknya, kebanyakan pembuat opaknya ibu-ibu loh. Katanya sih, kalau yang nyetak opaknya laki-laki, bisa beda bentuknya Skilovers. Masa iya? Panas. Panas. Udah panas kaki, juga panas opaknya. Kita langsung mau nyobain ya. Ibu ini mah bukan mangga opak, sauna saya. Iya. Sini panas banget ya Allah ini, udah kayak sauna. Di setiap daerah Jawa Barat memiliki ciri khas opaknya masing-masing. Kalau di Sumedang, ada opak yang terbuat dari campuran beras ketan dan kelapa parut. Sejak dulu, daerah Conggiang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dikenal sebagai sentra penghasil opak ketan. Salah satu tempat produksinya ada di desa Conggiang Wetan. Di sini ada puluhan ibu-ibu yang satset membuat opak. Eits, tapi tidak semua dikerjakan ibu-ibu ya, tetap ada bagiannya masing-masing. Proses awal biasanya dilakukan oleh para pria. Awalnya, beras ketan ditimbang sesuai takaran yang sudah ditentukan. Setelah itu ditaruh di ember, lalu dicuci bersih dan dibuang airnya beberapa kali. Beras ketan yang sudah dicuci bersih akan dimasukkan ke dalam karung. Jadi kalau di sini, beras ketannya nggak direndam dengan ember, tapi langsung di bak khusus. Di dalamnya ada air bersih. Nah, ini dipakai karung. Tujuan perendaman itu agar ketika proses penumbukan nanti lebih mudah. Dan nanti tekstur si opaknya menjadi lebih renyah. Jadi direndam sama karungnya selama kurang lebih 4-8 jam. Lebih lama, lebih bagus. Tenang, karungnya sudah bersih dan higienis kok. Dalam satu bak perendaman ini mampu menampung sekitar 15-20 karung berisi beras ketan. Proses perendaman ini sangat penting karena bisa membuat beras ketannya lebih mengembang saat dikukus. Setelah beras ketannya dikukus, masuk ke proses penumbukan. Nah, kalau proses ini pastinya dilakukan oleh para pria ya Skilovers. Pertama yang ditumbuk adalah parutan kelapanya. Setelah halus, baru masukkan beras ketan yang sudah dikukus selama 1 jam. Tumbuk campuran beras ketan dan kelapa parutnya sampai menjadi padat, teksturnya halus dan tidak ada gumpalan. Ditumbuk dengan kelapa parut. Ya. Ditumbuknya sekitar 30 menit. Jadi saya harus begini nih, 30 menit ya. Tuh lihat. Ini dikiranya gampang, padahal berat. Ini walaupun kayu, cuman ini berat. Apalagi ditambah sama adonannya yang kental. Jadi ketika kita tarik, kita harus pakai tenaga seperti ini. Tuh. Dan numbuknya nggak boleh ngasal. Harus pinggir-pinggirnya juga ditumbuk, biar semuanya halus. Cuman lama-lama pegel juga ya Pak. Wah, ini sih bukan kaleng-kaleng Skilovers. Saya baru 10 menit numbuk saja, sudah kerasa pegelnya. Padahal para penumbuk pria di sini mampu menumbuk adonan sampai 15 adonan setiap harinya. Pantesan aja ya, tukang numbuk di sini walaupun badannya kecil, tapi tangannya pada gede dan berotot tuh. Wajar sih, soalnya alat yang dipakai adalah alu kayu yang beratnya 5 kg dan juga wadah batu untuk menumbuk beras ketannya. Selain proses menumbuk tergolong pekerjaan berat, ternyata ada alasan lain kenapa proses awal membuat opak dilakukan oleh para pria. Ya pertama itu kan datangnya jam 2 ya. Itu siapa? Jadi ke malam, laki-laki jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Jadi yang laki-laki itu kalau perempuan itu datang ke situ terlalu malam ya. Kasihan kalau ada apa-apa di jalan. Pertama itu. Terus? Kedua laki-laki itu kan ini gede tenaganya, numbuk. Yang ketiga kalau laki-laki itu kan banyak yang ke kebun, ke sawah. Selesai dari sini itu jam 7, jam 8. Nah udah beres itu dia itu pergi ke sawah atau ke kebun. Proses penumbukan adonan opak dibagi 2 shift pagi dan shift malam. Biasanya pekerja shift pagi juga menyiapkan kelapa mulai dari mengupas, memotong, sampai memarut kelapanya. Selanjutnya baru deh ibu-ibunya beraksi. Proses pencetakan opak masih manual Skilovers. Ibu-ibu di sini akan membagi adonannya menjadi kecil-kecil, lalu mencetaknya menjadi lebih pipi. Ibu-ibu di sini memang sudah terampil Skilovers. Tuh lihat, jago banget kan bikin opaknya. Katanya nih, kalau yang nyetak opaknya laki-laki, bentuknya bisa beda. Untuk membuktikannya, langsung saya coba deh. Kegedean kali. Coba dibuka coba. Ini raket pingpong Bu ya? Kita buka ya. Iya.
Woi. Ya. Lihat Bu, bandingin sama yang ini. Beda ya Bu ya? Beda. Ini kayak emping ya. Harusnya dia jangan pakai full tenaga ya. Pelan Pakai aja. perasaan, pakai Coba, perasaan. coba dilihat ya. Coba dilihat Mas ya. Oh, sedikit doang. Iya. Wah, ternyata hasil cetakan saya lebih besar Skid Lovers. Kalau bentuk ini sih bukan opak ya, tapi emping melinjo. Kunci mencetak opak ini ada di perasaan. Jadi, alat penekan kayu ini jangan ditekan terlalu keras atau pelan. Harus ditekan sedikit agar cetakannya menjadi bulat sempurna. Kalau terlalu keras, hasilnya kayak saya tadi, terlalu lebar dan pipih. Kalau ibu-ibu di sini sudah ahlinya, soalnya mereka sudah puluhan tahun mencetak opak khas Sumedang. Ini plastik yang dipakai plastik apa Pak? Ini bener nih kayaknya. Ya, kayak gini kan? Iya. Lama-lama pintar saya. Setelah berulang kali mencoba, akhirnya saya bisa juga nih nyetok opaknya. Total ada 30 ibu-ibu yang bekerja di tempat produksi opak. Mereka tugasnya tidak hanya mencetak saja, tapi juga menjemur, memanggang, dan juga mengemas opak. Dalam sehari, ibu-ibu di sini mampu membuat ribuan opak loh. Widih, banyak banget ya. Setelah dicetak, opak yang sudah ditempel plastik ini akan ditaruh di wadah bambu. Nggak ada alasannya, soalnya kan kalau wanita itu jiwanya halus, kesabarannya tinggi. Jadi kalau yang begini itu cocoknya buat untuk wanita. Oh, pantesan nyetaknya pun perlu pakai perasaan ya Pak? Iya. Jadi perlu pakai perasaan, jadi pas sesuai bentuknya. Kalau saya tadi kayaknya pakai perasaan yang lain Pak. Jadinya gepeng. Emosi itu. Jadi Di desa Conggiang Wetan, kebanyakan perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita alias TKW di luar negeri. Melihat banyaknya ibu-ibu yang menjadi TKW, akhirnya Pak Dudang selaku pemilik usaha pembuat opak membuat lapangan pekerjaan khusus untuk ibu-ibu di desa Conggiang Wetan. Tujuannya agar ibu-ibu di sini tidak perlu lagi bekerja di luar negeri dan meninggalkan keluarga di kampung. Gak heran kalau di sini kebanyakan pekerjanya merupakan mantan TKW Skid Lovers. Oh iya, ibu-ibu di sini bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. sebelum dijemur, opaknya harus ditata seperti ini. Dan yang harus diperhatikan itu, opaknya harus dikasih celah-celah. Jangan sambil saling menempel satu sama lain. Kenapa? Jadi pas ketika dikeringkan ini nanti agak ngembang jadi lebih kering. Nah kalau misalkan dia mepet atau nggak dia nempel, maka dia nanti susah. Jadi merusak teksturnya. Makanya harus dikasih celah-celah atau enggak jeda dari opak satu dengan opak yang lainnya. Seperti itu. Kalau sudah penuh, tampah yang berisi opak ini dikeringkan di bawah sinar terik matahari. Kalau cuaca sedang panas atau pada saat musim kemarau, membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari. Sedangkan kalau musim hujan, perlu waktu yang lebih lama Skid Lovers. Proses terakhir yaitu memanggang opaknya. Opak yang sudah kering akan ditaruh di atas jaring yang di bawahnya terdapat arang panas. Opaknya dibolak-balik ya, agar matangnya merata dan tidak gosong. Ini kalau cara manggang opaknya gimana yang bener teh gimana? Ini, yang benarnya begini. Jadi yang matang di pinggir dulu, yang belum matang di pinggir dulu, yang Iya, mentah. Terus diketengahin. nahin. Nah, yang kalau udah matang cirinya kayak gimana kalau yang matang di sini? Ini, kuning, nih. Kuning. Iya. Lainnya gosong Ibu. Belum, enggak gosong. Kalau gosong harus dipisah. Pisahin di sini. Proses pemanggangan opak tidak terlalu lama Skid Lovers. Soalnya opaknya kan kering, jadi cepat matang. Kalau opaknya udah berwarna kecoklatan gini, tinggal diangkat ya. Untuk mengambil opaknya menggunakan alat capitan yang terbuat dari bambu. Nah, kalau opaknya yang gosong atau belah akan dipisahkan. Sedangkan opak yang teksturnya bagus akan langsung dikemas. Laos pisan, laos pisan bener. Jadi kelebihan opak Sumedang ini kelapanya lebih kerasa. Biasanya kan kalau opak tengahnya suka belum matang gitu ya Bu ya. Iya. Ini semuanya matang. Dan ini kelapanya yang dominan, jadi ada rasa gurihnya, lebih enak. Renyah juga. Benar tadi proses perendaman tuh bikin renyah ini. Opak dari Sumedang sudah dikirim ke luar negeri juga loh Skid Lovers. Salah satunya ke negara Singapura, Malaysia, dan Jepang. Widih, mantap! Hal ini bukti kalau cita rasa lokal juga bisa mendunia.